Ya, kita akan langsung aja untuk sesi berikutnya. Seksi yang ketiga, perencanaan, pengendalian, dan pengkomponisian dalam penyusunan AMDAL yang akan dibawakan pemateri Ibu Titin dari Surabaya, Jawa Timur, dengan moderator Ibu Suci Dian Hayati yang melaporkan Depok hujan deras. Silakan Ibu Suci Dian. Benar ini Pak, mendadak tengah hari hujan deras. Kira-kira suara saya masih kedengaran nggak ya Pak? Masih kedengaran, masih kedengaran. Masih mantap. Boleh, Silakan, Bu. terima kasih. Silakan, Bu Bu. Titin, apa kabar Bu Titin? Baik, alhamdulillah. Baik, mantap ya Bu. Sehat. Ya, audionya, sip, oke. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Suci. Setelah tadi rehat sejenak pada siang hari. Untuk mempersingkat waktu, karena saya yakin nanti akan lebih banyak lagi pertanyaannya di chat ini. Sistemnya masih sama, silakan Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan di chat, dituliskan di chat secara singkat, dan berkenan untuk membaca chat-chat sebelumnya, jadi siapa tahu sudah ada yang mulai menanyakan hal yang sama. Ibu Titin boleh dicoba dulu untuk slide presentasinya? Ya, saya share dulu ya. Ya. Mohon maaf ya panitia, ini layarnya saya background-nya nggak bisa ini. Sudah bisa kelihatan? Bisa Bu, bisa dipresentasikan, coba Bu, bisa presentasi biar aman. Oke, udah bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Sudah, Bunda. Ya, baik. Bisa saya mulai, Bu Susi, Mbak Susi, Mbak Suci? Tinggal dibentuk Silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ibunya dan putranya ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta PPB yang saya cintai, tentunya ini adalah momen yang sangat berbahagia sekali. Hari pertama, tetapi di sesi yang terakhir, mudah-mudahan tidak ngantuk, karena ini jam-jam gawat ya, mungkin sedikit capek, sedikit mengantuk, tetapi ayo kita bangkit kembali, semangat lagi untuk mengikuti pengembangan profesi berkelanjutan ini. Untuk yang sesi ini, saya akan menyampaikan tentang perencanaan, pengendalian, pengkomunikasian dalam menyusun AMDAL. Jadi memang ini sebenarnya konteksnya adalah untuk KTPA ya, karena memang unit kompetensinya ada di 1, 2, 18, dan 19. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang ATPA maupun juga yang masih belajar bagaimana sebenarnya menyusun dokumen lingkungan atau AMDAL, ini tentunya juga suatu momen yang sangat bagus sekali. Baik, saya lanjutkan. Jadi Ibu dan Bapak, kita ingat bahwa kita memiliki SKKNI. Mohon maaf, Bu Titin. Ya? Bisa di slideshow dulu, Bu, karena tampilannya masih kecil. Ya? Oke. Baik, ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Bu. Jadi SKKNI kita memiliki salah satu unit kompetensi yang harus memang kita miliki bersama, terutama yang terkait dengan masalah penyusunan dokumen lingkungan. Dan ini sudah kita punya peraturannya, yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 122 tahun 2016, di mana memang ada 19 unit kompetensi. Dan kita ingat Ibu dan Bapak bahwa seseorang dikatakan kompeten apabila 1, memiliki keterampilan, 2, memiliki pengetahuan, dan yang ketiga adalah attitude. Dan khusus terkait dengan masalah kompetensi di dalam penyusunan dokumen AMDAL ini, yang harus dan wajib untuk dimiliki oleh seorang penyusun itu adalah kompetensi yuridis, kompetensi teknis, kompetensi manajemen. Tetapi yang terakhir, yang nomor 3, kompetensi manajemen, ini merupakan ranah daripada Ketua Tim Penyusun AMDAL atau KTPA. Sedangkan yang 1 dan 2 itu dimiliki oleh Ketua Tim maupun juga anggota tim. Jadi itu yang perlu harus kita ketahui. Kemudian memang manajemen ini tentunya adalah ranah dari leader, di mana leader ini tugasnya cukup berat, bisa mengorganisasikan seluruh keputusan yang terkait dengan rencana kegiatan, mulai dari menyusun, mempersiapkan ya, merencanakan, sampai dengan mengkomunikasikan, sehingga clear, pekerjaan itu clear, tidak menyisakan masalah, dan aman, sesuai dengan prosedural yang sudah dilakukan. Kemudian juga tentunya sistem kendali mutu itu juga merupakan salah satu tugas daripada
manajemen ya, kemudian koordinasi, komunikasi dengan berbagai pihak terkait maupun juga administrasi, proses AMDAL dan izin lingkungan. Jadi ini memang merupakan keterkaitan yang tidak bisa dilepas dari seorang penyusun AMDAL, terutama di sini adalah KTPA. Kemudian saya mengingatkan juga Ibu dan Bapak bahwa SKKNI memuat 19 unit kompetensi, dan di sini sebenarnya kalau kita menyusun AMDAL, kita memiliki 3 fase. Yang pertama adalah merencanakan, kemudian yang kedua melaksanakan, yang ketiga adalah pengendalian. Nah, di mana posisi daripada ketua tim dan anggota tim? Anggota tim memiliki peranan di nomor 3 sampai dengan 17, tetapi tidak termasuk nomor 13. Sedangkan yang untuk KTPA itu ditambah 5 unit kompetensi, yaitu penapisan, kemudian rencana kerja, kemudian melakukan evaluasi secara holistik, berikutnya adalah melakukan pengendalian dan pengkomunikasian. Nah, yang saya katakan di mana sebenarnya target sebuah pekerjaan ini bisa tuntas dengan baik dan aman, tentunya ini memerlukan ketiga hal ini dengan baik. Dan siapa pelaksananya? Tentunya kita adalah kita dan orang-orang yang memang ditetapkan dan mereka memiliki posisi sebagai ketua tim penyusun AMDAL. Saya kira 1-19 secara prosedural yang sudah biasa melakukan, ya sudah biasa melakukan, tetapi kita mungkin perlu berdiskusi, kita perlu mendapatkan pencerahan, sebenarnya melakukan proses-proses sebuah pengorganisasian pekerjaan ini seperti apa. Karena saya yakin Ibu dan Bapak ini dari berbagai wilayah, berbagai keadaan, dan pernah bertemu dengan 4 sasaran yang bermacam-macam, jadi nanti kita akan bisa berdiskusi lebih panjang. Nah, perencanaan, pengendalian, dan pengkomunikasian dalam menyusun AMDAL ini masuk di dalam UK 1, 2, 18, 19, ini membutuhkan pengetahuan tentang kepemimpinan. Memang saya yakin tidak semuanya tertarik untuk bicara belajar kepemimpinan, tapi sebenarnya itu sudah sehari-hari yang Ibu dan Bapak lakukan, manakala memang terlibat di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Belajar dari pengalaman, belajar dari kebiasaan yang sudah kita lakukan. Kita sekarang ini mencoba mereview dalam bentuk pengembangan profesi seperti ini. Jadi insya Allah mungkin ilmu ini juga tidak ilmu yang berat-berat sekali, juga tidak ilmu yang asing, tetapi memang kita perlu merefresh kembali agar kita bisa melakukan kegiatan pengendalian pekerjaan ini bisa berhasil dengan baik. Kemudian bagaimana untuk menjadi seorang leader? Allah menciptakan kita memang sudah diberikan kemampuan memimpin sebenarnya ya. Jadi setiap orang itu diberikan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi mewujudkan menjadi seorang pemimpin yang bisa mengatasi semua persoalan tuntas tanpa ada efek samping dan sebagainya ini tidak mudah. Kemudian jiwa kepemimpinan itu kadang-kadang juga tidak bisa kemudian kita mencoba untuk mengapresiasikan dengan lugas, itu kadang-kadang seseorang sulit ya. Nah, di dalam pekerjaan AMDAL ini kan kalau saya bisa memberikan sebuah definisi, sebenarnya kepemimpinan yang dikatakan di dalam menyusun dokumen lingkungan ini sifatnya tidak kaku-kaku sekali. Kita butuh entertain, kita butuh human relation yang baik. Kalau kaku ya tim teknis KPA nggak bisa memberikan respon yang positif juga ke kita. Tapi kalau kita terlalu santai, seolah-olah tidak serius begitu ya. Jadi kita ambil tengah-tengah, kita hadapi siapapun yang akan menjadi sasaran kita, itulah sebenarnya kunci dari keberhasilan kita menyusun dokumen AMDAL. Nah, kepemimpinan itu sebenarnya menyangkut kemampuan diri seseorang di dalam memberikan instruksi, memberikan sebuah bisa memberikan suatu koordinasi dengan baik dengan semua tim, sehingga nantinya tentunya ini akan ditiru oleh staf-stafnya atau timnya ya dalam hal ini, dan perwujudan itu tentunya akan diacu oleh bawahan itu dengan baik ya. Semua perintah, semua instruksi, kemudian semua alur daripada kegiatan itu tentunya tidak terlepas daripada instruksi pimpinan. Kemudian gaya kepemimpinan itu memang macam-macam. Seseorang itu ada yang sifatnya santai, ada yang instruktif, jadi dia memang tegas, ada juga yang ya combine ya, jadi kadang-kadang santai, kadang-kadang keras dan sebagainya. Jadi macam-macam. Tetapi memang gaya kepemimpinan seseorang itu biasanya akan mengikuti kondisi daripada individual tersebut. Jadi dia bisa disenangi atau tidak itu biasanya juga dari gaya-gaya dia untuk
mengkoordinasikan segala sesuatunya. Maaf, saya mungkin juga pernah ya, misalkan saya di situ tidak menjadi ketua tim, tapi saya menjadi anggota. Saya akan menanyakan, siapa ketuanya? Ya mungkin pada saat itu, oh Pak ini atau Ibu ini, wah kita udah tahu mungkin sebelumnya beliau lebih tertutup, tidak bisa appreciate seperti saya begitu ya. Itu juga kita juga tentunya juga akan mempengaruhi semua pola yang ada di bawahnya. Jadi memang leader itu kalau di dalam AMDAL ini memang harus ada kelebihan ya, tidak bisa kaku, tetapi juga tidak bisa selengean, harus tanggap, apresiasinya tinggi. Jadi mungkin kalau saya bisa membahasakan ramah, kemudian human relation-nya bagus, komunikasinya bagus, kendali di dalam semua hal yang terlibat itu juga bagus, itu yang dibutuhkan. Nah, gaya kepemimpinan itu Lippi dan White itu menyampaikan ya bahwa ada 3, bisa otoriter, kemudian bisa demokratis, bisa kebebasan. Jadi ini pasti dimiliki oleh masing-masing individu. Tinggal kita menanyakan pada diri kita sendiri, kita di bagian yang mana. Kalau saya sih cenderung kadang-kadang bebas, kadang-kadang demokratis. Tapi kalau otoriter rasanya nggak mampu untuk melakukan itu. Nah, sekarang bertanya pada Ibu dan Bapak, bagaimana kira-kira yang 16 KTPA ini memiliki yang mana gayanya ya? Kalau otoriter biasanya memang kita kurang nyaman ya, karena wewenang mutlak itu terpusat pada pimpinan. Kemudian komunikasi biasanya berlangsung satu arah. Sebenarnya teori ini memang teori yang sifatnya umum, tetapi nanti akan jadi menarik ketika kita itu berhadapan pada suatu pekerjaan yang macam-macam posisi kita. Ketua tim tapi dapat proyek sendiri, ketua tim tapi di-hire. Nah, itu beda nanti. Jadi ada gaya-gaya yang memang kita nggak boleh terlalu kaku ya, karena memang kondisinya yang harus membuat seperti itu. Ketika kita di-hire oleh seorang oleh perusahaan, atau kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tender, juga akan berbeda ketika kita menerima sendiri manajemen itu. Jadi itulah liku-liku dari seorang ketua tim penyusun AMDAL, dalam ini saya bahasakan adalah leadernya. Kemudian biasanya memang lebih banyak kritik daripada pujian. Ya, kita harapkan ya teman-teman di Pertalindo dan juga tadi yang ingin memberikan mendapatkan pengayaan ilmu 13 orang ini, Pertalindo adalah sebuah organisasi yang tentunya kita soft, kita tetap menerima kritik, dan kita tidak hanya mengkritik, tapi juga menerima kritik, itu yang kita harapkan. Jadi besar hati, kalau memang ada yang lebih mampu, lebih bisa memperbaiki diri kita, tentunya itu adalah sebagai ilmu yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, tanggung jawab daripada keberhasilan untuk mengkoordinasikan sebuah kegiatan, hal ini AMDAL, ini tentu memang tanggung jawab daripada leader. Kemudian gaya demokratis, nah ini mungkin lebih enak, karena gaya demokratis biasanya sih kalau saya, pengalaman saya Ibu dan Bapak, kalau saya terlibat sendiri ataukah saya di-hire, itu saya akan menyampaikan begini, kira-kira tim kita siapa saja, itu misalkan kita dari tender, tim kita siapa saja. Kalau kita kenal, itu kita lebih senang. Biasanya kalau tidak kenal, saya pasti akan langsung meminta kontaknya. Jadi saya bisa berkomunikasi sendiri. Jangan sampai kemudian kita hanya bertemu di tempat sidang dan kemudian baru jabat tangan di tempat sidang, sehingga kita tidak kenal, tapi sebaiknya seorang KTPA itu mengenal semua, siapa tim penyusunnya, siapa tenaga ahlinya, siapa asistennya. Jadi itu semua harus diketahui. Dan kalau diperlukan sebelum melakukan proses kegiatan, dikenal dulu. Entah itu melalui telepon, atau WA, atau apapun. Yang penting sudah memiliki satu rasa, itu sangat penting sekali. Karena nanti akan memudahkan ketika seorang leader itu meminta bantuan, kemudian menugaskan, memberikan proporsi tugas, ini akan enak ya, jadi tidak kaku begitu ya. Kemudian juga keputusan itu bisa lebih menghargai satu dengan yang lain dan bisa diakomodasi oleh semuanya. Kemudian komunikasi berlangsung dua arah. Kemudian juga bawahan itu biasanya, atau kalau di sini saya bahasakan adalah anggota atau tenaga ahli, itu bisa memberikan saran, kemudian juga bisa berdiskusi, mereka bebas untuk mengemukakan, karena dalam proses penyusunan AMDAL ini kan sebenarnya memang multidisipliner. Jadi tim leader bukan menjadi seseorang yang keras ya, yang kemudian tidak mau tahu, tetapi memang tim leader ini harus pintar semua sebenarnya. Jadi
Saya hanya berpesan saja sebenarnya tim leader ini jangan sampai dibohongi tenaga ahli. Tim leader ini jangan sampai dibohongi anggota. Jadi apapun yang masuk itu kita harus mengetahui. Minimal standar minimal ilmu itu kita harus paham. Jadi itu PR-nya sebenarnya buat kita ya. Makanya di sela-sela waktu yang kita mungkin berhenti break dari proyek, kita belajar ilmu ini, yaitu tadi salah satunya. Jangan sampai kemudian amburadul hanya karena kita terima saja jadi dari anggota maupun juga dari tenaga ahli ya. Jadi itu penting juga kita miliki ya. Kemudian suasananya harus saling percaya. Bukan berarti tadi tidak percaya, tetapi ilmu ini kan AMDAL ini kan ilmiah ya. Dokumen publik yang semua bisa membaca ya. Artinya di sini ada keputusan-keputusan yang diambil ini tentu dasarnya juga tidak bisa dasar-dasar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Kemudian gaya liberal, ya ini kadang-kadang ya bisa saja ini terjadi pada diri kita ya. Kadang-kadang karena kita sudah punya dapur itu sudah top-top nih orangnya ya. Dapurnya semua KTPA gitu. Udahlah, aku percaya, kita percaya gitu. Tetap saya mengingatkan di dalam proses kita meningkatkan profesi ini, peningkatan kualitas profesi ini, ayolah kita tidak melakukan itu. Meskipun ada tim dapur, tetap semua proses itu kita ikuti. Tetap progres itu harus kita lihat sampai seberapa besar, dan kemudian memang yang terpenting itu begini, seorang ketua tim itu kadang-kadang kalau dia tidak mau mengetahui tentang proses atau gaya liberal ini, yang mungkin mereka sudah percaya dengan tim dapurnya, itu kadang-kadang justru ada masalah-masalah kecil yang terlewat yang dia tidak tahu. Misal ini, tim dapur salah di dalam proses berkomunikasi dengan tim teknis. Nanti nggak enak lagi jadinya. Atau tim dapur ini mungkin diantaranya jadi tenaga ahli, salah berkomunikasi dengan sesama. Nah, ini jangan sampai itu terjadi ya, Ibu dan Bapak. Jadi kita harus benar-benar tetap merangkul semuanya, mengkoordinasikan semua pekerjaan itu, dan kita tahu mulai dari awal, mulai dari perencanaan sampai terakhir itu kita harus tahu. Kemudian memang dapat dikatakan bahwa ya pengawasan secara formal dari seorang tim leader nggak ada, pokoknya diserahkan, nanti waktunya sidang tinggal Bu Titin, waktunya sidang tanggal sekian, ini PPT-nya. Aduh, kita jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita tidak respect, kita tidak tanggap dengan apa yang dikerjakan, itu tentunya berat. Dan label KTPA ini bukan label-labelan saja Ibu dan Bapak, tetapi KTPA ini adalah merupakan tanggung jawab yang tentunya secara vertikal dan horizontal itu dipertanggungjawabkan dengan berat kita nanti. Jadi leader pun memiliki tanggung jawab yang tidak sedikit meskipun itu hanya sebuah penyusunan dokumen lingkungan atau AMDAL. Kemudian fungsi manajemen dalam aktivitas proyek. Jadi kita ketika melakukan proses untuk menyusun dokumen lingkungan, ya memang mungkin kita tidak pernah apa ini bagian dari penetapan tujuan, perencanaan, pengorganisasian. Tapi ternyata kita sebenarnya melakukan ini semua. Mulai dari goal setting-nya, planning-nya, organizing-nya, staffing-nya, directing, supervising, controlling, semuanya ada. Ibu dan Bapak, kalau kita lihat di sini, maka goal setting dan planning itu merupakan salah satu, organizing itu adalah salah satu tahap awal ketika kita merencanakan. Jadi UK1, unit kompetensi 1 dan 2 itu ada di 3 itu. Menetapkan tujuan, merencanakan, mengorganisasikan. Kemudian yang staffing, directing, supervising itu atau staffing, pengarahan dan pengawasan itu untuk unit kompetensi 3 sampai dengan 17. Sedangkan yang terakhir pengendalian itu ada di controlling dan coordinating. Jadi sebenarnya fungsi manajemen ada semua ya. Bahasa saja dialihkan ke bahasa-bahasa dokumen lingkungan ya, jadi sesuai dengan standar SKKNI. Kemudian apa yang dimaksud dengan goal atau setting, kita menetapkan tujuan kita. Jadi sebenarnya apa yang membuat kita itu bisa memahami sebuah proyek itu apakah kita mampu atau tidak, kita melihat dulu sasarannya seperti apa, tujuannya nanti seperti apa. Ketika kita bicara mengenai pengendalian daripada proyek yang sifatnya mungkin bangunan gedung, ketika kemudian kita harus masuk ke hutan, misalkan kita harus masuk ke tempat-tempat yang mungkin tidak pernah kita singgahi, perbatasan, akan berbeda. Tetapkan tujuan dulu, tujuan kita apa, memang semua tujuannya adalah AMDAL dan dapat izin lingkungan, tapi tujuan-tujuan di sini itu tentunya adalah tujuan-tujuan yang sifatnya sudah mulai terpikir di pikiran kita,
bagaimana nanti merencanakan, mulai memobilisasi, kemudian mulai melakukan tindakan survei, apapun yang ada di dalam prosedural AMDAL itu sudah mulai harus dipikir oleh seorang ketua tim. Sampai bagaimana nanti mengkomunikasikan, apalagi misalkan saya dari Surabaya dapat proyek di Tarakan begitu, ini kan juga tidak mudah ya, bagaimana ya. Nah, sebenarnya kita sudah mulai harus berpikir langkah cerdas apa yang harus dilakukan oleh seorang tim leader. Misalkan kita dapat pekerjaan sendiri nih, kalau ada manajemennya dari LPJP masih enak, kita masih dibantu. Tapi misalkan dapat sendiri perorangan gitu ya, itu kan kita harus berpikir seperti apa ya tindakan berikutnya. Gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu tujuan daripada kegiatan itu nanti akan mencapai apa. Kemudian planning. Nah, planning ini itu sudah mulai tertata, kita sudah mulai mengatur, jadi kita mengatur tujuan dan mencari cara bagaimana agar bisa menempuh itu. Oh, kalau saya ditarakan, kita akan cek di sana, apakah ada tenaga ahli, ataukah ada person yang memiliki sertifikasi kompetensi, itu bisa kita lakukan, kita bisa berkoordinasi, kita bisa melakukan kerjasama. Kemudian biasanya kita bisa mengukur keberhasilan daripada perencanaan itu apabila kita memang sudah menentukan tujuannya, kemudian kita bisa mengukur tingkat keberhasilannya seperti apa, tingkat kegagalannya nanti seperti apa, kita sudah bisa memilih alternatif-alternatif apa yang nanti akan dilakukan. Contoh misalkan, kalau kita ada pekerjaan yang jauh begitu ya, kalau dekat sih it's okay, tidak ada masalah. Tapi yang jauh, tentu akan dipikirkan, misalkan harus berganti kendaraan, berganti pesawat, berganti transportasi yang lain, atau kita tidak tahu nanti seperti apa ya kira-kira masyarakat di sana dan sebagainya. Jadi semua kemungkinan yang paling kritis itu harus terungkap di dalam perencanaan, ya. Tetapi yang terpenting di sini adalah perencanaan ini tidak keluar dari jalurnya, artinya memang koridor kita adalah menyusun dokumen AMDAL di mana keseluruhan proses itu kita mulai dari konsultasi publik sampai menyusun, sampai menilaikan dan memeriksakan dokumen kita. Kemudian kita harus juga realistis ya. Waduh, kalau ke sana nggak mungkin ini kalau survei cuma dilakukan 2 hari, harus 1 minggu, budget harus segera direncanakan. Kalau milik kita sendiri, it's okay, tapi kalau ke manajemen, jangan terlalu pelit-pelit kita meminta dananya. Begitu ya, Bu Suci ya, nggak pelit-pelit. Jadi kita buatkan jadwal, kita buatkan anggaran. Itu juga tugasnya tim leader ya, jadi tidak kemudian kita terima begitu saja. Jadi sebenarnya disinilah kesempatan kita untuk mengasah bagaimana sebenarnya tim leader ini potensinya bisa ditingkatkan semaksimal mungkin. Jadi tidak hanya tanggal sekian presentasi, silakan Ibu nanti presentasi, jangan sampai begitu ya. Tetapi kita mengikuti dari awal itu akan menjadikan pekerjaan itu sangat mulia buat kita ya. Kita tim leader tapi kita nggak tahu apa-apa, ini kan juga bohong itu namanya. Tapi kalau tim leader mulai tahu dari awal sampai dengan akhir, itulah sebenarnya prestasi yang sesungguhnya. Kemudian batas waktu yang jelas, ya itu juga begitu. Ibu dan Bapak, kadang-kadang pekerjaan yang kita terima ini kan pekerjaan yang luar biasa cepat. Mungkin dulu cerita tentang Pak Ilan yang dapat kereta cepat ya, yang hanya 1 bulan. Itu saya bisa membayangkan bagaimana ya Pak Ilan cerdasnya, beliau harus mengkoordinasikan semuanya. Dan semuanya itu bukan hanya tim ya, ada tim teknis, ada KPA, kemudian juga ada masyarakat, kemudian ada tim sendiri, ada pemrakarsa, ini tidak mudah ya. Mereka memiliki atribut sendiri-sendiri, memiliki kepentingan sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin kalau yang cepat-cepat begitu berguru banyak ke Pak Ilan ya, karena beliau sudah pengalaman untuk mengerjakan proyek-proyek yang kejar tayang. Tapi saya juga punya prestasi kalau boleh dibanggakan sedikit. Di Surabaya saya pernah mengerjakan AMDAL itu dalam waktu 1,5 bulan itu bisa selesai ya. Bisa selesai. Tapi itu tadi memang harus kerja keras, kemudian komunikasi yang baik, pengendalian yang baik, ya komunikasi itu yang akan membuat kita itu berhasil. Kemudian organizing ya. Jadi di sini aktivitas itu harus juga bisa memberikan kontribusi penugasan. Jadi jangan sampai sebenarnya Ibu dan Bapak, dan saya juga mohon maaf, saya juga ada kekurangan. Ketika saya akan menugaskan seseorang pun itu kadang-kadang juga begitu, tidak sepenuhnya gitu ya. Apalagi kalau sudah ada tim dapur. Kadang-kadang kalau ada tim dapur, maka yang namanya tim yang ada di tulisan, yang ada di organisasi ini malah tidak dipakai. Seperti itu. Ini yang sebenarnya kita harapkan tidak terjadi. Jadi meskipun
meskipun kita itu memiliki tim dapur, maka penugasan itu seyogianya tetap dilakukan tim leader. Oleh karena itu, saya sudah sampaikan tadi di awal, kenali siapa tim kita. Entah itu ada dapurnya atau tidak, tapi konteksnya kita itu juga ingin tahu pendapat dari masing-masing anggota tim penyusun ataupun tenaga ahli. Perkara dapur itu kan menyusun dari beberapa masukan dari tim itu. Tapi ada juga loh Ibu dan Bapak, tim itu memang tidak dilibatkan karena ada tim dapur tadi. Jadi yang datang itu hanya mereka datang hanya pada saat sidang. Saya hanya cerita beda dengan yang saya sampaikan. Saya kalau menjadi ketua tim, meskipun saya di-hire oleh perusahaan, saya tetap harus mengenal satu persatu tenaga. Kemudian yang kedua, saya harus mengetahui bagaimana psikologi mereka. Mereka tuh dikontrak memang bekerja, ataukah hanya ikut dalam proses itu. Sebenarnya kalau kita mau ideal, Ibu dan Bapak, seyogianya kita tidak hanya dipinjam nama, ya. Kalau saya sama sekali tidak mau. Saya tidak mau sama sekali untuk dipinjam nama. Harus ada keringat di situ. Nah, keringat inilah yang kemudian kalau tim leader itu mengetahui sejak awal, maka tim leader itulah yang kemudian bisa berkomunikasi. Ini seolah terlalu ideal, tapi itu sebaiknya dilakukan. Jadi jangan terlalu percaya dengan tim dapur semua, tetapi kita juga tetap memiliki bergaining posisi kita, seperti itu Ibu dan Bapak. Kemudian yang kedua yang tidak tabu juga saya tanyakan itu adalah apakah mendapatkan fee yang jelas. Fee yang jelas dari pemberi tugas, itu kalau misalkan kita dari perusahaan ya. Karena apa? Karena ini untuk memudahkan tim leader untuk bisa menanyakan ke masing-masing kalau ada kesulitan. Ketika sidang kita kan mungkin butuh diskusi, ketika perbaikan kita butuh diskusi, seperti itu. Memang hampir dapat dikatakan yang terjadi adalah semua apa kata tim dapur. Kita coba perbaiki sedikit demi sedikit, kita perbaiki bertahap ya, Ibu dan Bapak, sehingga memang fungsi organizing ini, penugasan ini sesuai dengan label kita ya. Kalau KTPA ya KTPA, kalau ATPA ya ATPA, kalau tenaga ahli ya tenaga ahli, kalau asisten ya asisten. Jadi seperti itu. Kemudian staffing. Jadi staffing ini sebenarnya kalau kita melihat staffing ini sudah mulai jalan ya, kita sudah memilih tenaga, siapa yang terlibat, bagaimana kompetensinya, agar mencapai tujuan yang kita buat tadi, goal setting-nya tadi harus jelas ya. Maka prosedur perencanaan ini tentunya penetapan-penetapan ini tidak boleh salah. Dan ini juga bisa salah, karena apa? Kadang-kadang tender itu kita tidak tahu kebutuhan tenaganya, tiba-tiba sudah dipasang seperti ini. Saya pernah mendapatkan di-hire sebagai tim leader, kemudian di situ posisinya saya kurang ini ya, sebenarnya kurang cocok gitu ya. Kok pekerjaannya ini tapi justru salah satu kompetensinya kok nggak ada. Nah, itu saya bisa mengkomunikasikan kepada pihak manajemen. Kita bisa ya mengambil satu person terkait dengan tenaga ahli yang memiliki kompetensi ini. Karena kalau tidak nanti kita akan mencoba pinter-pinter sendiri, kemudian menyusun sendiri, itu yang tidak kita harapkan. Jadi itu butuh di dalam proses juga, di dalam perencanaan, memobilisasi tenaga ahli maupun juga tim penyusun. Kemudian directing, jadi ini fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberikan bimbingan, saran. Tabukah seorang tim leader itu membimbing anggota tim? Tidak juga, ya. Karena anggota tim itu kan macam-macam. Ada juga yang mereka itu memang pengalamannya baru. Mereka expert, tetapi juga baru mendapatkan kompetensi. Belum banyak dokumen AMDAL yang dipegang. Tidak masalah. Jadi itulah sebenarnya bagaimana seorang leader ini, yaitu tadi ramah, human relation-nya bagus, itu dalam rangka cara psikologi menyenangkan ya bagi staff-staffnya. Kemudian juga kalau misalkan ada perintah-perintah yang tidak bisa dilakukan, itu bisa langsung disampaikan atau melalui manajemen. Jadi macam-macam. Tergantung posisi kita ya, dalam menghandle pekerjaan itu tergantung posisi kita. Supervising, jadi ini yang terakhir ya, jadi bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan mutu atau kualitas pekerjaan yang kita rencanakan. Sangat berbahagia apabila dokumen kita sudah diterima, tidak cukup diterima, tetapi kita kan kadang-kadang kalau di dalam sidang itu ada juga yang memberikan apresiasi positif ya, pujian, kemudian itu sesuatu yang sangat membanggakan. Dan itu memang kerja keras kita, oleh karena itu kita menginginkan bahwa
supervising ini akhir daripada proses untuk menyusun dokumen AMDAL ini benar-benar harus kita kerjakan, mengendalikan mutunya seperti apa, sudah benar belum sesuai prosedural, kalau sekarang banyak peraturan yang baru sudah diikuti belum, jadi jangan sampai kita ketinggalan ya. Karena memang kalau saya melihat di Surabaya masih sampai sekarang masih belum mau menggunakan P26, masih menggunakan Permen LH 16 ya, tapi di tempat lain masih combine, jadi masih seperti itu. Ya kita harus pelan-pelan memang menjelaskan, yang sosialisasikan. Pun sebenarnya saya yakin dari KLHK ini kan sudah memberikan sosialisasi, tapi ternyata juga tidak bisa seperti itu secara langsung. Controlling ini juga yang kita lihat yang terakhir dari supervising tadi itu masih pada posisi pengorganisasiannya ini masih stabil atau tidak, sedangkan controlling ini betul-betul memang kita sudah tahu bahwa dokumen kita sesuai standar. Ada uji-uji yang bisa kita lihat sesuai dengan Permen LHK 8 tahun 2013. Jadi ini bisa Permen LHK 13 tahun 2008 ya. Ya. 8 2013, 13 2008. Ya. Nah, bagaimana sekarang implementasi SKKNI dalam proses penyusunan dokumen AMDAL? Ibu dan Bapak bisa bertanya pada masing-masing, terutama saya tujukan ke 16 KTPA, apakah saya sudah kompeten? Apakah saya selama ini menjadi KTPA dengan tidak berdaya? Tidak berdaya itu maksudnya kalau kita di-hire oleh LPJP itu tidak berdaya. Kalau punya sendiri berdaya pasti. Ya, berdaya. Berdaya tapi belum tentu kompeten loh ya Pak, Ibu dan Bapak. Nah, ini sekarang kita bicara kompeten karena ini unsur unit kompetensi yang tidak bisa ditawar ya, kompeten. Jadi ada 3, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Jangan sampai satu di antara 3 itu tidak dijalankan, ini akan pincang kita ya. Jadi ini harus betul-betul kompeten. Nah, sekarang siapa sebenarnya sasaran kita ini? Siapa yang harus kita kendalikan? Siapa yang harus kita komunikasikan? Ada 4. 1, pemrakarsa, kedua tim penyusun dan tenaga ahli termasuk asisten, kemudian tim teknis, komisi penilai AMDAL, OPD terkait kalau itu masih berhubungan dengan beberapa organisasi pemerintah daerah, kemudian masyarakat yang diikut sertakan dalam proses AMDAL. Semua komponen ini harus terorganisasi dengan baik, terakomodasi dengan baik, dan diterima semua pihak. Jadi kalau tim leader bisa mengendalikan 4 komponen ini luar biasa. Dan itu tidak mudah dilakukan. Karena tadi, kayak kepemimpinan macam-macam, kemudian posisi kita ini seperti apa, jangan sampai kemudian kita tidak bisa bergerak apa-apa, gitu ya. Kita harus memiliki bergaining. Ya, ini sementara PR untuk KTPA. Kalau kita di-hire, mungkin begini ya, maaf kalau ada yang tidak berkenan dengan pernyataan saya, tapi ini terjadi. Sebagai tim leader tidak mendapatkan porsi apa-apa, datang hanya ini, mungkin ada pikiran begini, daripada saya belum mendapatkan pekerjaan. Ya itu sebenarnya manusiawi sekali, tapi cobalah dikomunikasikan. Jadi jangan pasrah begitu ya. Kan ini masih ada yang begitu. Jadi datang itu hanya presentasi gitu. Tidak pernah melihat bagaimana sebenarnya dokumen itu, apakah kemasukan proyek yang lain. Waduh, ini adalah dokumen yang paling jelek itu kalau kemasukan pekerjaan yang lain ya. Nah, kan malu kita ya sebenarnya. Seperti itu. Atribut kita KTPA ini akan tercoreng hanya karena itu. Oleh karena itu dalam kondisi apapun, Ibu dan Bapak harus berani untuk berkomunikasi. Dengan siapa? Kalau proyek sendiri, tentunya dengan diri sendiri dan tim. Tapi biasanya yang tidak mampu kita lakukan itu kalau kita di-hire. Kita di-hire ini kadang-kadang ditinggal begitu aja, pokoknya tender menang, kemudian ada tim dapur, ditinggal sudah. Ya mungkin hanya sekali aja telepon diberitahu, Bu Titin menang, Bu Titin jadi tim leader. Nah, seperti itu harusnya Bapak dan Ibu sudah mulai bergerak untuk mengetahui proyeknya, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana jadwalnya, dan sebagainya. Disitulah kecerdasan KTPA untuk mulai menyusun perencanaan tadi. Gitu ya Ibu dan Bapak. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi memang ada yang begitu, dan itu harus diperbaiki, harus ada keterbukaan, dan harus ada komunikasi yang baik. Kemudian permasalahan yang terjadi. Ini juga tidak bisa kita hindari. Nanti silakan kalau kurang permasalahan-permasalahan yang ada di daerah Ibu dan Bapak masing-masing bisa disampaikan. Saya hanya mengambil yang garis besarnya aja.
Ya, kadang-kadang kita dapati tim komisi penilai mulai dari tim teknis atau KPA itu memaksakan kehendak. Yang sekarang lagi rame, tapi ya mudah-mudahan sudah mulai pinter-pinter ya. DPH disuruh sebanyak-banyaknya, gitu ya. Misalkan dia tidak mengetahui bahwa ada unsur-unsur penilaian-penilaian, kriteria-kriteria yang tidak perlu sampai ke sana. Kadang-kadang tim juga tidak mampu, tidak berdaya. Nah, Ibu dan Bapak tidak boleh putus asa. Saya pernah melakukan itu. Pertama, waduh ini kelihatannya keras ya, orangnya keras. Tapi saya coba datang ke kantor, menyampaikan pelan-pelan, seperti apa sih sebenarnya pola pemikiran AMDAL itu. Dari, ya ini, dengan bilik sendiri aja, jadi nggak perlu di floor gitu ya. Oh terus, oh begitu ya, ya. Nah tapi nanti kalau misalkan mereka tidak melakukan loh, kan nanti ada keputusan yang lain, bisa di TPH dikelola dengan, tapi unsur DPH ini jangan sampai kemudian semuanya tuh dianggap bahwa itu perlu dikaji, padahal semuanya udah jelas data-data pendukungnya. Insya Allah berhasil, Ibu dan Bapak. Jadi jangan diam, Pak. Nanti bisa setebal berapa itu buku kita kalau semuanya harus DPH. Syarat kepentingan. Maaf Ibu dan Bapak, di antara yang hadir ini barangkali ada yang memiliki 2 baju, baju penyusun dan baju penilai. Ya, ini memang juga tidak bisa kita tidak bisa kita pungkiri, dan itu juga masih diizinkan ya. Jadi seperti itu, tetapi saya memohon seorang penyusun dan seorang penilai ini betul-betul bajunya memang harus terpisah, tidak bisa dicampur begitu saja ya. Kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi tidak dikemukakan di dalam proses untuk penilaian dan pemeriksaan dokumen. Jadi ini biar tidak mengganggu proses. Ya, saya kira kita harus adil memposisikan kita, kalau memang penilai ya tentunya penilai yang memahami betul seperti apa dokumen yang kita nilai. Ketika menyusun pun kita juga harus menjadi penyusun yang betul. Objek apa yang kita kerjakan. Kurang bisa menerima masukan tim penyusun, ya ini kadang-kadang ada yang begitu. Tolong Ibu dan Bapak, kalau ada yang memberikan masukan yang tidak enak, di telinga itu panas begitu, janganlah menggunakan gestur tubuh yang tidak disukai. Biasanya yang paling gampang emosi itu wanita. Kalau dikritik, kalau kita itu misalkan dijawab dengan nggak enak begitu ya, jawaban kita itu biasanya langsung dahinya mengkerit ya, kemudian sudah toleh-toleh ke sana kemari, seolah-olah bicara itu hindari. Tetap senyum, seperti Bu Titin yang suka senyum. Tetap senyum Ibu dan Bapak. Jadi karena apa? Dengan senyum nanti tim penilai ini juga memahami begitu ya. Kemudian berilah jawaban-jawaban yang tidak menyinggung. Contohnya misalkan begini, saya pernah mengalami. Contohnya, Bu, Ibu itu metodenya salah. Waktu itu metode statistik. Saya bilang begini, metode yang Ibu sampaikan itu bagus, sudah benar juga, tetapi memang banyak metode-metode yang bisa dilakukan, misalkan metode kualitatif, kuantitatif. Dan saya memilih yang ini karena ini deviasinya yang paling kecil. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan kemudian menyalahkan, tapi sudah benar, metode beliau sudah benar. Tetapi kami memiliki metode lagi yang mungkin menghasilkan deviasi yang lebih sedikit, yang lebih kecil. Inilah yang kemudian kita pilih. Kemudian kita berikan argumennya. Kita juga pelajari Ibu dari beberapa jurnal, dari penelitian yang dilakukan sejenis analoginya itu seperti ini. Jadi santun. Nah, itu cara-cara kita kalau kita mendapatkan permasalahan seperti itu. Kemudian adanya culture difference ya. Jadi ya maklum ya, kalau proyek itu rezeki kita tidak bisa kita tolak, kita mungkin dapat di Aceh, kita mungkin dapat di Medan, kita mungkin dapat di Papua dan sebagainya. Ini kan kadang masih ada kedaerahan. Kenapa kok bukan konsultan sini ya yang dapat, kok justru orang luar. Nah, inilah saatnya Pertalindo ini sebenarnya dibentuk di setiap provinsi itu dalam rangka untuk menjaring silaturahmi ini. Jangan kemudian kalau misalkan saya dapat di Papua seolah-olah itu direbut, bukan. Nanti saya pasti akan hubungi salah satunya Pak Peter. Pak, ini saya dapat proyek ini, bantu ya Pak ya. Tenaganya dari sana. Nah, itu komunikasi. Jadi komunikasi. Ya, seperti itu. Kemudian permasalahan non teknis ya, ini banyak ya, saya tidak sebutkan di sini, tapi Ibu dan Bapak pasti mengalami hal-hal yang sifatnya non teknis. Kemudian dari pemrakarsa, ini juga tidak kalah pentingnya ya. Pemrakarsa itu kalau memberi proyek itu kadang-kadang masih di awang-awang sudah dipanggil. Bu Titin, saya mau ada
AMDAL ini saya mau bangun ini, sudah punya rencana? Belum. Hanya set plan gitu aja. Nanti rencana seperti apa? Terserah Bu Titin. Nah, seperti itu kan juga tidak mudah bagi seorang tim leader untuk memutuskan seperti apa. Nah, lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa bertemu untuk menggali. Jadi memang proyek atau rencana kegiatan itu kalau dapat dari pribadi itu koreklah dulu Ibu dan Bapak. Apa sih cita-citanya beliau itu? Mau mengembangkan apa sih? Kita dengarkan beliau itu cerita. Kalau proyek-proyek yang sudah tender kan sudah jelas ya. Tapi kalau proyek-proyek yang sifatnya swasta itu datangilah ya. Apalagi kita punya label KTP datangi. Sebenarnya pengennya apa sih Pak? Bapak sudah sampai mana? Nah kemudian baru dirancang berikutnya. Unik ya, memang spesifik KTPA itu ya, banyak problem, banyak aspek-aspek yang kita tidak boleh kaku. Kemudian pemrakarsa kurang mau melakukan pendekatan dengan masyarakat, ini juga paling tidak enak ya. Jadi kita juga punya strategi, harus punya strategi. Kita kalau mengerjakan pekerjaan, umumnya memang saat ini mau tidak mau ya, aspek sosial itu dapat dikatakan aspek yang di awalnya sangat penting sekali untuk bisa memprediksi kira-kira pekerjaan kita ini lancar atau tidak ya. Saya awalnya dulu itu tidak pernah melibatkan pemrakarsa, maksudnya tidak pernah melibatkan pemrakarsa itu jarang bertanya tentang dulu-dulu tapi ya mungkin 10 tahun yang lalu. Bagaimana masyarakat di sekitar itu seperti apa sih, itu jarang ya. Tapi sekarang itu justru yang saya tanyakan dulu, sudah sampai mana hubungan dengan masyarakat? Jawabannya mesti ada dua, bisa dua. Satu, Bu, saya sudah melakukan aktivitas ini, aduh rasanya lega sekali. Oh, berarti Bapak sudah melakukan pendekatan. Ya, Bu, terus hasilnya sudah Bapak notulenkan atau mungkin ada dokumentasi? Ada, Bu. Nah, itu sudah melegakan. Hasilnya apa? Tapi ada juga ya, belum sama sekali, Bu, itu kan urusannya konsultan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka leader harus menyampaikan bahwa pekerjaan AMDAL tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada konsultan. Jadi harus ada campur tangan pemrakarsa. Mereka kita ajak sama-sama untuk bicara dengan masyarakat. Jadi seperti itu Ibu dan Bapak, jadi tidak pasrah begitu aja, nanti ke sana kemari kita dipingpong. Ya, saya kira tadi sudah clue-cluenya juga disampaikan Pak Batara ya, bahwa sosek ini gampang-gampang susah, kita harus hati-hati ya, harus tajam di dalam membaca bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat di sana. Kurangnya persiapan pemrakarsa dalam perencanaan, ya ini biasanya kita akhirnya menjadi penyusun sekaligus kadang-kadang kalau pekerjaannya setara dengan kompetensi kita suruh merencanakan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya udah, akhirnya ya tinggal bagaimana kelanjutannya aja ya itu kadang-kadang harus dihadapi seperti itu. Kita berikan mereka edukasi. Pak, AMDAL itu memang bisa dalam tataran pradesain, bisa dalam tataran detail engineering design, bisa dalam tataran studi kelayakan, tapi akan memiliki implikasi ini loh, kalau sampai di sini begini, kalau sampai di sini begini, kalau sampai di sini begini. Dia akan berpikir, karena Ibu dan Bapak, meskipun punya uang, prakarsa atau pelaku usaha belum tentu paham apa yang di bekal mereka itu belum tentu paham. Pokoknya mereka punya duit, punya lahan, pengennya ikut mengembangkan, tapi ternyata kan ada prosedural yang harus disampaikan. Ini tugasnya juga tim leader yang sesungguhnya ketika proyek itu sudah dilakukan maupun ketika kita akan menerima pekerjaan. Kemudian tekanan biaya dan waktu. Nah ini kadang-kadang kepasrahan. Ya wis daripada nggak ada pekerjaan apalagi sekarang ini pandemi ya. Mudah-mudahan saya berdoa tim Pertalindo dan semua yang ikut ini rezekinya nggak berhenti mengalir terus nih ya meskipun pandemi tetap ada pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa kita karyakan ya. Jadi Amin, Bunda. Ya. Kemudian adanya pelanggaran ya ini kadang-kadang juga nakal habis KA selesai berita acaranya selesai dia udah mancang tiba-tiba sudah datangkan ini ya kita harus hati-hati juga untuk menyampaikan kepada mereka jangan sampai tersinggung jangan sampai mereka itu kemudian membabi buta dan sebagainya jangan sampai kita ditegur oleh tim teknis seperti itu jadi harus ada komunikasinya baik itu kepada pemrakarsa juga kepada tim. Jadi kita juga beritahu bahwa kita sudah melakukan edukasi seperti itu. Kemudian masyarakat, ya masyarakat ini gampang-gampang susah. Grupnya Pak Batara tadi dan Pak Zul sudah mengupas habis ya masalah masyarakat. Konflik ini juga kadang-kadang menjadi penghambat. Jadi konflik ini sebenarnya kan tinggal kita ingin tahu tuh tujuannya apa masyarakat. Memang ada masyarakat yang memang benar-benar
merasa khawatir, tapi memang hanya mengkompor-kompor itu juga ada ya. Nah, biasanya kalau sudah begini ini kita harus dekat dengan tokoh kuncinya, kemudian juga biasanya memang dipicu oleh adanya dampak historis ya. Saya itu pernah ya Ibu dan Bapak ini cerita. Dulu saya pernah mengerjakan proyek gudang, di mana gudang itu dimiliki oleh satu pengembang yang dia sudah pernah mengembangkan perumahan di salah satu kota di Jawa Timur. Apa yang terjadi ketika konsultasi publik? Yang terjadi ketika konsultasi publik, saya baru menerangkan langsung yang namanya materi saya dibuang di depan saya. Saya kaget, kenapa? Akhirnya dia hanya bilang begini, percuma ngerjakan gudang atau apapun, itu tidak akan pernah bisa bagus. Mau bikin perumahan aja nggak becus. Nah, seperti itu. Kita kena bempernya. Ya, bisa loh itu terjadi ya masyarakat. Ada dampak historis ya. Oleh karena itu kita harus pelajari dulu sebelum turun. Kita harus pelajari dulu seperti apa sih. Nah, kadang-kadang kalau bertanya ke masyarakat, ke pemrakarsa kan udah nggak ada masalah begitu. Harus cek yang lainnya. Ya, mungkin kepada kepala desa atau ke RT RW dan sebagainya. Kemudian masyarakat memiliki kecenderungan mempertahankan hidup ya, yang sebelumnya udah nyaman terus ada proyek. Ini biasanya di perkotaan Ibu dan Bapak. Kami pernah konsultasi publik ditolak. Kami ini sudah cukup kaya, kami ini sudah memiliki apa-apa sehingga kami tidak ingin ada pembangunan di sini. Kami ingin tenang, hidup kami sudah tenang. Ya memang banyak orang-orang yang sudah sepuh ya, sudah di atas 60 begitu ya. Itu juga ada masyarakat yang seperti itu. Nah, caranya tentu saja ini juga memiliki strategi-strategi tersendiri untuk hal tersebut. Nanti kita akan bicarakan. Kemudian juga adanya culture difference, adanya kepentingan tertentu. Ya. Berkenan untuk dipercepat karena waktunya Oh ya, oke. Ya, kemudian konsultan AMDAL ini kita penyusun itu biasanya ada yang leader itu kurang kompeten. Kompeten bukan tidak tahu ilmunya tapi mengkoordinasikannya. Kemudian susunan itu kadang-kadang dipaksakan ya karena tidak sesuai. Kemudian koordinasi juga kurang karena jarak dan waktu, tim dapur kurang kompeten, kadang-kadang juga seperti itu. Dan manajemen perusahaan juga kurang berperan. Nah, kemudian bagaimana peran leader, ini sebenarnya tujuan kita di dalam penyusunan AMDAL hanya 2, bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, membina kerjasama tim sampai selesai, kemudian bertanggung jawab untuk mencapai suatu target. Ya, kita targetnya tentunya adalah izin lingkungan, ya, efektif, ya. Kemudian ini adalah SKKLH-nya Ibu dan Bapak, mulai dari perencanaan, Ibu dan Bapak harus mampu untuk membuat jadwal, kemudian menentukan tenaga ahli, menentukan tim, kemudian mengkoordinasikan dengan tim, caranya nanti seperti apa, jadi goal setting-nya harus jelas, kemudian tujuan perencanaan itu diharapkan kita itu bisa memperoleh keselamatan, ya, keselamatannya terjamin, aman, efektif, efisien, dan mutu terjamin, itu yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya yang nomor 2 itu kita juga mampu untuk mempersiapkan semuanya hal-hal yang terkait dengan masalah tenaga kerja atau tim penyusun, kemudian mampu melaksanakan komunikasi dengan pemrakarsa, perencanaannya seperti apa, AMDAL itu berapa bulan, kapan itu sidang, kapan ke lapangan dan sebagainya, pemrakarsa harus tahu. Jadi rencana kegiatan ini, rencana kerja harus diketahui oleh semuanya. Kemudian faktor yang membuat kegagalan, biasanya lemahnya komunikasi, keterlambatan SDM, ya, kemudian juga minimnya dukungan pemrakarsa. Anggaran tak kunjung cair, ya, kadang-kadang ini yang bikin mogok. Tapi ayolah jalan terus ya, insya Allah tidak ada yang mogok ini ya anggarannya. Kemudian berikutnya adalah pengendalian. Jadi setelah tadi perencanaan, sekarang pengendalian. Nah, pengendalian ini tentunya ada uji-uji yang diikuti, Ibu dan Bapak, prosedural mulai dari kita konsultasi publik sampai menyusun, sampai terakhir. Seperti itu. Yang diharapkan dari pengendalian ini tentunya adalah bahwa semua yang kita kerjakan itu dapat berfungsi secara maksimal. Jadi artinya di sini UK 1 sampai dengan UK 19 ini, sampai dengan 17 ini bisa berjalan dengan baik ya. Terutama yang terkait dengan UK 3 sampai 17, itu semuanya harus masuk dan bisa dikendalikan. Kemudian komunikasi ini penting karena ini sudah tahap terakhir ketika kita bicara dengan pemrakarsa itu seperti apa hasilnya, Bapak harus melakukan apa dalam pengelolaannya, itu harus disepakati. Kemudian tim teknis juga demikian, kami sudah melakukan sampai ini, kemudian kapan melakukan pemeriksaan dan sidang, kemudian juga kapan kita bertemu dengan masyarakat lagi ketika KPA, demikian juga dengan masyarakat, bagaimana sebenarnya respon masyarakat juga harus tahu apa keinginannya, itu boleh kita sampaikan.
pada saat kita mengirim undangan dan sebagainya itu masyarakat itu kadang-kadang bisa kita ajak omong. Nah, teknik komunikasi, maka di sini yang perlu adalah berbicara efektif, kemudian penuh motivasi ya, tidak gurui, tapi memberikan sharing, partner sharing yang baik ya. Kemudian berbicara untuk mendapatkan perhatian, jadi kita juga harus memiliki intonasi yang baik, nggak datar aja, gestur tubuh kita juga menunjang, mata kita untuk berhadapan dengan seseorang, itu juga harus mendapatkan perhatian dan jangan menyinggung yang pribadi. Ya, saya kira itu Ibu dan Bapak yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat menjadi KTPA, yang ETPA juga semangat untuk bisa update. Yang belum mendapatkan kompetensi tentunya dengan masuk di dalam ranahnya PPB Pertalindo ini juga akan jatuh cinta dengan Pertalindo. Demikian Pertalindo Jaya, jayalah Pertalindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Titin. Ini buat saya, ini cukup menarik karena memang tidak semua KTPA maupun ATPA, tim penyusun memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik ataupun kepemimpinan ya Bu ya. Karena bisa jadi dia memimpin, mendelegasikan cukup baik, tapi mungkin miss di komunikasi. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita hanya sampai 4.30, saya mulai untuk membaca chat pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan menarik nih Bu dari Bapak Muhammad Zailani. Dari tadi Ibu menyebut-nyebut tentang tim dapur. Saya nggak ngerti nih bercanda atau benar-benar bertanya. Tim dapur itu apa ya Bu ya? Karena saya cuma taunya ruang tamu, katanya begitu Bu. Siapa sih tim dapur ini Bu? Ya. Baik Pak Jailani. Terima kasih Pak. Bapak dari mana Pak? Dari Medan. Dari Medan, Bu. Dari Medan. Wah, saya nggak bisa makan apa itu durian udin ya. Minta aja sama Bu Susi, Bu. Dia toke durian itu. Ya Pak. Ya, istilahnya itu memang dalam bahasa project ya Pak, itu ada tim dapur. Jadi begini Pak, ya kita harus terbuka saja. Jadi kalau pekerjaan itu misal ini kan ada dua posisi nih, pekerjaan itu kan AMDAL ini kan bisa disusun melalui LPJP, bisa disusun melalui perorangan. Kalau perorangan saya kira kita udah punya tim sendiri, artinya tim dapur tuh ya di dalamnya ada kita sendiri, ada misalkan saya begitu ya atau Pak Jailani itu ada Bapak begitu ya dengan tim ya seperti itu. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan tim dapur. Kalau biasanya begini, misalkan kita di-hire oleh sebuah PTA begitu ya. Memang biasanya yang pertama saya tanyakan, ini nanti bagaimana sistem kegiatannya, karena saya selalu tidak ingin ketinggalan gitu. Jadi saya harus masuk. Oh iya Bu, tim dapurnya tetap dari kita. Nah, tim dapur itu sebenarnya begini Pak. Halo, masih dengar Pak suara saya? Dengar Bu. Oke. Jadi tim dapur itu adalah tim yang mereka memang melakukan penyusunan mulai dari awal sampai akhir melalui perintah tim yang tadi di hire gitu. Jadi kalau ini misalkan ya saya kasih contoh, misalkan tim dapurnya itu ada Bu Susi, ada Bu Suci, ada Bu Lani, ada Bu siapa begitu ya. Itu tim dapur misalkan. Saya tim leader, maka di sini saya tidak ikut secara langsung terlibat menyusun ya, tetapi memang tim mereka yang bekerja atas perintah dan atas komunikasi, atas komando, atas koordinasi dan atas pengawasan dari saya. Itu tim dapur. Seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang tidak bisa berjalan dengan baik itu kan begini, Pak. Ini kan tim yang sudah punya nama sendiri nih, misalkan ada 5 orang. Kemudian tim dapur ada 5 orang. Kadang-kadang yang 5 orang ini yang aktif itu hanya leadernya saja. Yang 4 ini nanti hanya ketemunya waktu sidang aja gitu. Jadi ada tim dapur yang memang milik perusahaan yang dibuat untuk meramu dokumen itu. Nah, seyogyanya yang bagus itu kan tidak begitu, Pak. Harusnya kan semua yang terlibat di dalam tim ini atas kendali dari leader itu tetap mereka sebenarnya yang bekerja diberikan kepada tim dapur. Tapi rata-rata tim dapur ini sudah canggih begitu ya, bisa ke lapangan dan sebagainya semuanya. Sehingga leader ini hanya tinggal melihat efektivitasnya seperti apa, efisiensinya seperti apa, kebenarannya seperti apa, seperti itu Pak. Itu yang dimaksud dengan tim dapur. Nah, kita jangan sampai sudah tidak ikut secara langsung,
ditinggal lagi oleh tim dapur, dan datang hanya pada saat presentasi. Jadi di situ perannya leader, Pak. Oke. Cukup puas, Bagaimana Pak? Pak Jailani? Iya. Jadi jangan hanya datang untuk tanda tangan dan absen saja Pak waktu sidang. Tapi tim dapur itu secara regulasi boleh nggak, Bu? Nggak apa-apa, Pak. Asisten Kalau ya, saya Pak? selalu begini, Pak. Kalau saya, Pak, ya, ini mungkin bisa untuk sharing. Kalau saya, Pak, selalu saya minta bahwa tim dapur itu adalah, kan mesti kalau sekarang ini misalkan menang tender, Pak, ya, katakan saya menjadi ketua tim. Tetap kan, Pak, harus ada orang, harus ada person yang di LPJP kan, Pak. Saya harus mau ada itu. Kalau tidak, saya nggak mau. Saya meminta salah satu dari tim itu masuk. Mengapa? Karena sebenarnya disitulah saya memberdayakan tim saya. Jadi begini, bahasanya adalah, ya ini terserah siapa yang menilai, tapi kalau saya secara pribadi, Pak, ya, ketika saya jadi tim leader, kemudian tahu bahwa di situ ada tim ini yang akan ikut, ya saya minta sebenarnya mereka itu ikut masuk di dalam proses itu, minimal, Pak, ya, adalah orang yang ada di dalam LPJP itu. Karena memang itu sudah kewajiban kan, Pak, untuk kontrol nanti perpanjangan LPJP kan memang salah satu dari LPJP harus terlibat. Nah, controllingnya itu bisa saya tidak langsung, tetapi melalui orang-orang yang terlibat di situ, dan saya kenal, dan dia masuk memang sebagai orang-orang yang duduk dalam satu tim dengan saya, seperti itu, Pak. Itu sah-sah saja sih, Pak, menurut saya. Tidak masalah, Pak. Itu kan sebenarnya masalah etik ya, Pak, etika kita. Makanya kita tetap tidak boleh kemudian hanya memasrahkan begitu aja, Pak. Kita harus tetap melakukan koordinasi, komunikasi. Dan saya terkena cerewet kalau sudah seperti itu. Cerewet, Pak. Siapa yang terlibat? Bagaimana anggota ini, terus siapa nanti tim dapurnya? Ternyata misalkan tim dapurnya itu sama sekali saya tidak kenal. Saya selalu begini, saya tidak ada yang kenal. Siapa orang yang ada di dalam tim kami yang sebenarnya orangnya LPJP itu berdayakan seperti itu. Dan alhamdulillah, Pak, sekarang LPJP yang saya ada di dalamnya itu sudah merubah bentuk, merubah cara, mereka patuh kepada saya. Nah, ini harus ditiru, Pak, ya. Jadi jangan pasrah begitu aja gitu. Terima kasih, Pak. Mantul, Bu, mantul. Ya. Baik, Pak Jailani, saya rasa sudah cukup ya, Pak. Cukup. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Muksin dan Ibu Susi, ini agak sedikit mirip karena dalam beberapa kegiatan ada KTPA-nya itu memang lebih dari satu, Bu. Jadi bagaimana bisa disebut bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan yang baik antara dua KTPA ini. Karena ada juga yang KTPA ini dicantumkan dua, tapi memang fungsinya berbeda. Satu untuk mempertanggungjawabkan isi dokumen, satu lagi untuk koordinator kegiatan. Tapi kadang kalau dua kepala agak ribet ya, Bu, ya. Bagaimana nih, Bu, pengalaman Ibu, Bu, tentang dua kepala ini? Ya, ayo semua ketua tim penyusun AMDAL, kalau kita sudah terlibat di dalam pekerjaan, kita memang harus jujur. Kalau memang kita memang menjadi leader, yang orang nomor satu, ya sudah tempatkan kita di nomor satu. Nah, KTPA yang nomor 2 dan nomor 3, misalnya anggota ya, tapi dia statusnya KTPA, ya memang harus mengetahui posisinya bukan leader, itu anggota gitu ya. Nah, itu. Sekarang kan hanya masalahnya kan begini, ya bisa saja ya, kalau misalkan leadernya saya, terus ternyata anggotanya Pak Ilhan, ini toh nih, Pak Ilhan udah pengalamannya kayak gitu, ya nggak apa-apa, leader juga harus tetap memfungsikan sebagai leader. Harus tetap, nggak boleh kemudian sungkan sama Pak Ilan gitu misalkan, ya nggak bisa tetap. Jadi dan Pak Ilan juga harus memahami bahwa beliau memang hanya anggota tim, itu loh. Makanya saya katakan bahwa ketua tim itu nggak mudah kita itu, karena kita harus hati-hati menjaga orang, menjaga tim, hati-hati kita bicara, hati-hati kita memberikan tugas, menempatkan, mengetahui psikologinya. Sampai-sampai saya itu pernah di salah satu LPJP itu begini, sidang itu sudah saya tanya, kerangka ajuan kemarin sudah dibayar apa belum? Itu saya tanya. Loh, sampai seperti itu. Kalau belum, saya telepon itu direkturnya. Kenapa ini kok belum dibayar? Ini tim saya lah, itu loh. Jadi ya entah ya harus seperti ini memang sebenarnya. Tidak bisa kita basa-basi kemudian KTPA hanya label aja. Untuk dapat tender, pokoknya dapat bayaran, janganlah, kita punya pertanggungjawaban vertikal horizontal ya. Jadi ya harus kita lakukan itu. Lah kalau dua kepala ini untuk diskusi, it's okay untuk diskusi, nggak apa-apa. Diskusi mungkin kan dua tim leader ini
kompetensinya beda-beda, Bu Suci ya, mungkin beda-beda, jadi bisa saling melengkapi. Tapi untuk koordinatornya, untuk pengendaliannya, maka yang nomor satu itulah yang harus di depan apapun. Kecuali pada kondisi uzur tidak bisa, begitu baru menugaskan atau apa. Tapi kalau misalkan pada situasi yang genting ya harus di depan memang, di depan sendiri dia. Harus berani menyampaikan. Ada satu hal yang pernah saya lakukan di Tangsel ya, ini saya sebut Tangsel. Ya sama, ya aduh otot-ototan begitulah istilahnya. Tapi insya Allah kemudian saya pelan-pelan menyampaikan, yaitu memaksa DPH semuanya. Memaksa RKL itu yang gampang-gampang saja, yang tidak, yang meskipun ada di aturan itu tidak perlu dilakukan, itu tidak mudah, jadi pelan-pelan saja. Tapi akhirnya juga saya sampaikan resikonya seperti apa. Nah itu seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau dalam tataran organisasinya tetap harus nomor satu. Tapi kalau dalam tataran diskusi, insya Allah silakan untuk saling melengkapi dan saling memberikan yang terbaik seperti apa. Begitu Bu. Ya, jadi tetap harus jelas ya Bu ya, job description-nya ya Bu ya. Ini Silakan Bu Susi. Jadi gini Bu, di dalam satu organisasi ada KTPA-nya dan ada yang berfungsi sebagai koordinator. Koordinator ini untuk memonitor, mengarrange, mengatur, merencanakan gitu Bu. Nah jadi ini kan ada dua fungsi KTPA yang ditangani oleh dua orang gitu kan Bu. Jadi ini mohon sama Ibu bagaimana baiknya gitu Bu. Ya itu tadi Bu Susi. Jadi kalau saya bahasakan yang koordinator itu kan sebenarnya nanti dia akan bisa dianggap sebagai tim dapurnya begitu. Nah kita ini kan nama yang tercantum. Tetap Bu Susi harus memposisikan bahwa Bu Susi pun dalam berkoordinasi dengan koordinator itu, Ibu memposisikan leader tetap. Tidak bisa kemudian berjalan sendiri-sendiri. Itu harus disepakati di awal Bu. Kalau tidak nanti kacau. Kalau tidak nanti kacau, Bu. Mengapa kacau? Masing-masing bergerak sendiri-sendiri, ada sesuatu yang terlewat, Ibu nggak tahu. Jadi itu boleh, Bu, disampaikan begini. Pak, saya kan leader, meskipun nanti ada koordinatornya, saya mohon koordinator itu tidak langsung memintas begitu, tapi bisa koordinasi dengan kami. Karena orang membuat strategi itu, Bu, ya, ilmunya itu macam-macam, Bu. Tidak sama. Teorinya A, tapi mungkin dia punya pengalaman-pengalaman yang sering dilakukan ini kok ini lebih bagus, ini lebih bagus. Jadi seperti itu. Silakan Bu Susi. Jadi jangan kemudian merasa loh kok sana ada koordinatornya, enggak apa-apa, tapi tetap kita bargainingnya adalah bahwa saya leadernya, maka saya berhak untuk ini mengatur perkara Bu Susi misalkan ini kan dienakkan ada koordinator, tetap koordinasi, minimal koordinasi Bu. Komunikasi, koordinasi. Jadi tidak timpang nantinya. Terima kasih. Baik, semoga sudah pada terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Ini dari Bapak Restu Arizal. Dalam penyusunan AMDAL, Bu, KTPA yang dicantumkan di dalam dokumen, apakah boleh siapa saja yang memiliki sertifikat KTPA atau yang sudah tercantum dan tertera di dalam LPJP? Demikian, Bu. Baik, untuk menyusun dokumen AMDAL, kalau menggunakan nama LPJP kan memang sekarang ada keharusan untuk controllingnya ya dari LPJP itu sendiri, maka nama salah satu person itu harus masuk. Tapi perkara beliau itu menjadi ketua atau anggota silahkan, pokoknya ada di bagian tim penyusun ya, bukan di tenaga ahli. Jadi misalkan Bu Suci memiliki perusahaan, kemudian meng-hire saya, tapi di dalamnya ada Bu Suci yang sama-sama KTPA. Enggak apa-apa. Jadi saya tetap tim leader, nanti Bu Suci menjadi anggotanya. Harus ada memang sekarang. Kalau tidak, nanti pada saat perpanjangan itu akan ditanyakan, kenapa tidak ada kontrol di sini? Kan harus ada yang mengawal, jadi seperti itu. Tidak apa-apa. Orang-orang luar boleh menjadi anggota tim atau orang luar menjadi KTPA leadernya, tetapi orang yang di dalam itu nanti bergeser menjadi anggota, meskipun sama-sama KTPA. Itu silakan untuk ngatur aja. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya juga kadang, kalau saya sih terus terang sering jadi ketua tim ya, orang luar ya, padahal di-hire oleh orang luar, tapi di dalamnya ada orang-orang yang ada di dalam LPJP itu sebagai anggota tim atau sebagai tenaga ahli. Jadi tetap tidak masalah, kami di luar LPJP itu nggak apa-apa, tapi susunannya harus dilengkapi dengan yang ada di dalam LPJP. Begitu Pak Samsurisal. Izin Bu Titin. Ya, silakan Pak Restu. Dari Medan nih, Sumatera Utara Bu. Ya. Jadi memang khususnya di provinsi dan di kota Medan itu
ketua tim harus yang tertera di dalam LPJP. Contoh, kok tadi Ibu bilang kan, saya meng-hire Ibu, boleh Ibu menjadi ketua tim. Padahal menurut dari kementerian tidak boleh, harus yang tertera di dalam LPJP itu gitu. Makanya saya ingin pencerahan dari Ibu, yang mana yang sebenarnya yang harus kita sajikan ke dalam dokumen. Kalau di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, kalau ketua timnya yang tidak tertera di dalam LPJP, mereka tidak mau ganti ini katanya. Mungkin itu Bu, mungkin bisa diperjelas Bu, terima kasih. Iya Pak, mungkin ini juga kekurangan saya Pak ya untuk hal itu, tetapi dalam pelaksanaan implementasi saya selama ini tidak masalah itu Pak, saya sering digunakan menjadi tim leader, tetapi saya tidak masuk di LPJP itu. Tapi memang di dalam anggotanya itu ada salah satu dari person, baik itu dia memiliki ATPA atau KTPA, begitu Pak yang saya tahu. Sepanjang, mungkin ini PR buat kami Pak, nanti bisa disampaikan melalui DPP Dalam Sumatera regulasinya Utara, ya? gimana, Bu? Dalam regulasinya sebenarnya, Bu? Kalau regulasi yang terkait dengan LPJP memang saya tidak terlalu menguasai Pak yang untuk LPJP karena memang saya selama ini perorangan mungkin. Saya bisa bantu. Boleh Pak? Ya, silakan Saya Pak. mau ini sampai saya pertanyakan ke Kementerian KLHK, ke Pak Sampe ya waktu itu. Iya. Pak Sampe juga menyampaikan, nggak bisa Pak Restu. Dulu memang sebelumnya kami itu agak longgar katanya, tapi belakangan ini semua harus diterapkan. Yang tertera di LPJP, dialah sebagai ketua tim. Kalau tidak tertera dalam LPJP tersebut, dia pun walaupun dia sudah KTPA, dia boleh, tapi hanya sebagai anggota saja gitu, atau tim ahli gitu. Baik, Pak Restu. Berkenan Pak Ilan tadi Pak Ilan ingin yang memberikan jawaban. Karena beliau punya LPJP juga. Bukan. Jadi gini, saya pernah mempermasalahkan ini baik ke Pak Sampe maupun ke ke Biro Pusat Standing ya, Standarisasi dan Lingkungan. Saya pernah menggugat hal ini. Apakah ada aturan yang mewajibkan bahwa yang tertera di dalam LPJP itu harus menjadi ketua atau menjadi anggota untuk setiap dokumen AMDAL yang dibuat oleh LPJP tersebut. Secara secara verbal mereka mengatakan bahwa memang tidak ada aturan, tetapi ini adalah etika katanya, etika. Jadi memang kita agak susah kalau udah dibawa ke ranah etika dan tidak ada aturan. Mungkin nanti ini akan menjadi satu bahan. Silakan mungkin Pak Zul dan Mas Barin dijadikan satu bahan klarifikasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dari Pertalindo mempertanyakan ini, karena kita terus terang saja mestinya ada aturan yang jelas tentang ini. Kemudian tadi pada kenyataannya ada yang memang mewajibkan bahwa LPJP tersebut harus menggunakan orang yang ada di LPJP untuk menjadi ketua. Ada juga yang memang seperti yang Bu Titin katakan, cukup misalkan ada salah satu anggota dari LPJP tersebut. Jadi memang ini tidak rata. Ketidakrataan ini akibat dari memang tidak ada aturan gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi sananya Pak Sampe juga agak bergidik pada saat saya tanya ini. Makanya betul ini jadi ilham kami untuk menanyakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang hal ini. Terima kasih Bu Titin, saya ikut sumbangsinya. Baik Pak, terima kasih Pak Ilan. Mungkin harapan kami dari kita Pertalindo bisa mengajukan ini Pak, karena di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya Dinas Lingkungan tidak mengizinkan Pak. Jadi mohon nanti mungkin dari Pertalindo bisa membuatkan surat Pak, arahan mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, nanti akan saya lakukan Pak. Kami lakukan. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ini agak sedikit menarik, menyenggol masalah fee. Jadi fee yang jelas untuk KTPA, ATPA maupun tenaga ahli ini, apakah ada standarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga seperti Pertalindo misalnya? Demikian dari Pak Zailani lagi. Ternyata tertangkap ya tadi salah satunya masalah fee. Sebenarnya kalau Pertalindo belum mengeluarkan itu, tetapi memang dulu pernah
disampaikan kira-kira kita punya standar nggak ya untuk jabatan KTPA atau ATPA. Tapi kalau standar Bappenas kan sebenarnya juga ada ya, standar Bappenas, kemudian standar daerah itu kan juga ada, kalau kita di hire itu kan ada. Yang mengikuti itu sebenarnya kalau daerah sih sudah jelas. Tapi kalau misalkan di hire yang, kalau standar itu digunakan untuk tender sudah jelas, standarnya Bappenas atau standar daripada daerah masing-masing. Tapi memang yang diberikan ke kami, ke kita, itu ya itulah yang sebenarnya ingin diperjuangkan juga, jadi jangan sampai kemudian maaf kita tidak terlalu dihargai atau seperti apa. Tapi ini pengalaman buat saya, Ibu dan Bapak, pengalaman saya ya sama, kembali lagi komunikasi. Jadi ketika proyek itu atau pekerjaan itu diberikan kepada kami, kepada kita, kan mesti ada bargaining untuk fee ya. Saya memang tidak pernah menanyakan secara langsung begitu, tapi kemudian ketika disodori begitu, saya kan jawab, Pak, saya kurang berkenan dengan fee ini karena satu, misalkan risiko pekerjaan ini berat, kemudian memerlukan pemikiran yang lebih detail dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Jadi saya meminta untuk standar kepada saya sekian. Nah, jadi komunikasi seperti itu. Ya, memang materi ini materi gampang-gampang susah ya Ibu dan Bapak, karena setiap orang juga tidak semuanya memiliki kemampuan seperti saya dalam menyampaikan, tetapi juga harus. Dan sebenarnya maaf kalau yang di sini banyak yang menjadi direktur, seyogyanya sudah mulai teman-teman diposisikan, diberikan penghargaan yang baik Ibu dan Bapak. Saya kira kan kita sudah punya teman dekat, misalkan satu dengan yang lain kan tahu ya, oh kira-kira dengan bekerja sekian tahun, kemudian pekerjaan ini pekerjaan yang cukup berat, itu seyogyanya, sepantasnya dan sewajarnya dalam 1 bulan atau menman atau lamsam itu berapa. Itu harusnya kalau kita di hire si pemilik pekerjaan ini yang punya empati ke sana, harus punya. Dan kami sebagai penyusun ini paling tidak kan juga sudah mengerti kira-kira kalau pekerjaan seperti ini, Mbok, janganlah kita cuma diberi katakan di bawah angka rata apa UMR atau apa, ya jangan seperti itu. Jadi insya Allah kita harus punya bargaining juga ya, menyampaikan komunikasi itu pada pimpinan. Tapi rata-rata tidak ditolak kok. Pokoknya kita sampaikan dengan baik bahwa ini tanggung jawabnya berat, bahwa ini memang saya harus koordinasi ini, kemudian yang saya hadapi misalkan nih KTP harus ke Papua itu berat ya, mungkin di Sumatera Utara juga berat. Nah itu juga faktor-faktor itu yang bisa kita sampaikan Ibu dan Bapak. Ya, tanpa saya mengurai rasa hormat kepada siapapun yang pernah digaji rendah atau tidak, ya ini adalah pencerahan. Jadi kita memang harus bisa bicara terus terang bahwa itu tidak pantas, kurang pantas, dan perlu untuk ditingkatkan, meningkatkan diri kita sendiri kok ya. Kenapa tidak kita lakukan gitu ya. Terima kasih Mbak Suci. Ya, Ibu. Ini chat yang dari Bapak Ibu sekalian, saya harap memang sudah terjawab. Kita masih punya waktu 4 menit. Mungkin sedikit buat saya ingin bertanya, Bu. Jadi memang seni komunikasi kita ini baik ke pemrakarsa, masyarakat, ke instansi itu memang perlu teknik yang berbeda karena berbeda-beda orang yang kita hadapi. Namun sebenarnya batasan kita, misalnya kita punya problem komunikasi dengan pemrakarsa, kapan batasan waktu, maksudnya kapan batasan kita bahwa oke, komunikasi kita sudah mentok nih. Mungkin Ibu pernah punya pengalaman. Ini tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak ada sinergi antara kita dengan pemrakarsa. Nah, komunikasinya sudah tidak berjalan dengan baik. Bagaimana tindakan kita selanjutnya, Bu? Apakah take over nih, kita tidak lanjutkan lagi, misalnya seperti itu, atau manut-manut saja seperti yang disampaikan tadi, karena mungkin sudah terlanjur masuk ke rekening, misalnya, ya gimana menurut Ibu? Ya, jadi memang banyak cara. Kalau misalkan kita menghadapi pemrakarsa yang agak ulet ya, ulet itu dalam arti ya susah kita kendalikan. Itu biasanya saya juga bisa melihat mereka ini sebenarnya sungguh-sungguh apa enggak sih terkait dengan rencana mereka itu. Ada yang kadang-kadang hanya coba-coba, nanti kalau gagal ya sudah selesai gitu. Ya kalau kita sih tetap harus memposisikan kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu tentunya bisa mengorek tadi yang saya katakan tadi, sebenarnya maunya seperti apa, Bapak keberatannya di mana, kemudian seandainya saya memberikan argumen
alternatif, Bapak harus melakukan langkah yang ini, Bapak apa keberatannya, kalau yang ini apa keberatannya. Nah, itu kita coba kita cari. Tapi ada juga yang ini berat, Bu, ini juga enggak berat. Itu saya hanya bisa memberikan sebuah penilaian saja, yang memang tidak niat. Nah, biasanya akan saya tanya begini, Pak, ini kan kita sudah lakukan cara ini, dan mungkin feedback dari ini sudah mulai bagus ini, tapi kenapa Bapak mundur dan sebagainya. Nanti pasti dia akan mengeluarkan unek-uneknya. Lanjut, Bapak seperti apa kalau begitu keputusannya? Sudah, Bu, saya tidak melanjutkan. Itu ada, Bu, saya pernah dapat pekerjaan itu Perumnas ini, perumahan rakyat ya. Jadi dia bikin apartemen ditolak-tolak terus sama masyarakat sampai mendatangkan seluruh OPD Surabaya. Tetap ditolak. Nah, sudah seperti itu kan pemrakarsa ini kan nggak boleh kemudian kita ya udah gitu. Kita harus menghibur istilahnya, menghibur gitu ya. Gimana ya Pak ya, memang agak susah ini ya. Dia memang saya perlu berpikir Bu, nanti kita ketemu lagi ya seperti itu. Sampai akhirnya diputuskan, misalkan, oke, Bu, kelihatannya memang tidak bisa dilanjutkan. Itu dari mereka. Ada juga yang dari saya, karena ndablek sekali sudah. Nah kalau begitu, itu saya mau berhenti di tengah-tengah. Tidak masalah, karena secara etika profesi sudah salah gitu. Kalau sudah secara etika profesi, saya sulit untuk bisa melanjutkan ya. Kalau mereka memang tidak bisa kita edukasi seperti itu. Karena kan ya membahayakan juga. Tidak sesuai prosedural itu buat saya sudah kesalahan yang langkah kesalahan saya sebagai KTPA. Itu yang harus dicermati Ibu dan Bapak, KTPA jangan melanggar prosedur. Kalau ketahuan pemrakarsa melakukan kegiatan terlebih dahulu, jangan sungkan-sungkan, jangan takut untuk diputus kontraknya. Karena itu adalah etika profesi yang harus kita junjung tinggi. Karena memang mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun sebelum mendapatkan izin-izin yang ada. Itu titipan saya secara pribadi, karena saya berani untuk melakukan itu. Kalau ndablek ya udah, kita selesaikan. Seperti itu. Gitu Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Tetap di bagian chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya harap sudah semua pertanyaan terjawab dari Ibu Titin ataupun dari pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan waktu sudah menunjukkan 4.30. Semoga apa yang disampaikan materi oleh Bu Titin pada hari ini bisa menambah wawasan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ataupun rekan-rekan ATPA yang berniat menjadi KTPA untuk dapat meningkatkan seni berkomunikasinya. Dan jangan lupa tersenyum ya Bu ya. Ini kita harus gigi Pepsodent terus. Ya, betul. Menambah rezeki, tersenyum itu pasti akan menambah rezeki. Orang akan suka. Resep itu ya, resep awet muda juga, kayak Pak Ilan. Bu Yesi dulu ini, Bu Yesi dulu. Ya, saya sengaja menyebut Pak Ilan aja, nggak usah Mbak Yesi. Pak Suci, tadi sebenarnya ada pertanyaan titipan yang saya terkait kepada evaluasi holistik yang mau jadi KTPA. Metodenya apa sebenarnya yang dipergunakan untuk evaluasi holistik dan variabel apa yang diukur di dalam evaluasi holistik itu? Itu pertanyaan titipan dari rekan-rekan yang mau jadi ATPA menjadi KTPA. Oh, baik Bapak. Karena tadi tidak ada penjelasan Ibu Titin terkait hal itu. Sebelum dites ya Pak ya? Ya, sebelum mungkin bisa dijawab Ibu pertanyaan terakhir. Metodenya apa dan variabelnya apa? Memang ranahnya tidak menerangkan satu persatu unit kompetensi itu Pak. Hanya sampai kepada, ya kalau evaluasi holistik macam-macam Pak ya, tapi yang jelas evaluasi holistik kan tugas fungsinya kan untuk mengetahui keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, dampak yang satu dengan dampak yang lain, sampai kita bisa mengetahui apakah terjadi dampak kumulatif, dampak bangkitan, dampak sisa, seperti itu. Jadi kalau evaluasinya bisa kita menggunakan bagan alir juga bisa, kemudian ya tentu itu disambung dengan narasi secara deskriptif yang jelas menunjukkan hubungan satu dengan yang lainnya, yang nantinya tentunya itu akan digunakan sebagai arahan di dalam rencana pengelolaan lingkungan. Wah ini teknis sekali nih. Di hari Sabtu dan Minggu sepertinya. Iya, besok mungkin ya. Besok ya. Iya, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita mau bertanya tentang banyak hal, begitu. Tapi karena temanya sudah ditentukan dan sudah bisa dilihat di jadwal, kami sebagai panitia berharap agar pertanyaan yang diberikan memang masih sesuai lingkupan dari tema masing-masing pembicara.
Baik, saya harap sudah tidak ada lagi pertanyaan. Jika memang ada, nanti mungkin bisa japri ke panitia, dan mungkin nanti biar bisa disampaikan. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Titin dan Bapak Ibu yang masih bertahan sampai sore ini, dan moga-moga tidak ada juga yang kehujanan ya Pak ya. Di Depok masih hujan deras. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.